Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi. Jadi hari ini kita sudah bisa bertemu kembali kan? Pak kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat kan? Ya. Apakah ada yang baru sembuh dari sakit corona? Tidak. Jadi hari ini setelah status kita dari zona merah menjadi zona hijau, beberapa hari lalu sudah ada penyampaian di grup kelas ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, atau pembelajaran luring atau pembelajaran konvensional, pembelajaran seperti biasa. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran, ya, seperti biasanya, Pak persilakan Ketua untuk memimpin doa. Jadi semua kita sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa kita akan mengecek kehadiran kalian ya. Maria Cindriani, Ada Pak. Andrea Suraboten, ada Pak. Noven Alice Enriquez, Paulus Nom Charles, ada Pak. Bersama Mesa Karaka, bisa hadir semua ya. Jadi Pak rasa ini semangat yang baik dari diri kalian ya. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Pak ingin mengaitkan dengan materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Ya. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi apa yang telah kita pelajari minggu lalu? Ya, turun masuk. Itu masuk silakan. komponen utama pada SUTT atau sutet yang terkait pelajaran minggu lalu adalah tower atau tiang. Fungsinya untuk menopang atau menyangga konduktor atau menghantar pada SUTT dan atau sutet agar tetap berada di udara dengan jarak aman tertentu sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih ya. Jawabannya sangat lengkap ya. Jadi para kalian yang lain itu masih ingat kan? Masih. Nah, jadi pelajaran minggu lalu dengan hari ini masih tentang kompetensi dasar sama itu menentukan komponen utama pada saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari salah satu komponen yaitu tentang toer. Nah, fungsi toer tentunya sudah kalian tahu seperti yang tadi sudah dijawab oleh atau sudah disampaikan oleh teman kalian di Tomasan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang komponen yang berikut, yaitu komponen yang disebut dengan komponen pembawa arus. Nah, sebelum mulai pembelajaran ini, Pak akan menggambarkan di papan tulis mengenai peta konsep materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Tujuannya untuk apa? Itu memberikan gambaran sehingga kalian tahu bahwa nanti alur pembelajaran hari ini seperti ini. Oke? Nah, jadi pembawa arus itu yang akan kita pelajari hari ini itu ada dua ya. Yang pertama konduktor, yang kedua join konduktor. Ya, nah konduktor ini yang sering dipakai di saluran udara tegangan tinggi itu ada beberapa ya. Itu yang pertama ACSR. Kompetensi dasar kita pelajari hari ini yaitu mengenai menentukan komponen utama pada SUTT atau SUTT. Nah, nanti praktiknya itu nanti kalian akan memeriksa komponen utama tersebut. Nah, kemudian indikator yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu menentukan sama-sama SUTT atau SUTT beserta fungsinya. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang disebut dengan ya. Nah, komponen apa saja yang termasuk dalam pembawa arus? Cynthia ini, silakan jawab. Komponen yang termasuk dalam fungsi pembawa arus adalah komponen SUTT dan SUTT
komponen pembawa arus ini merupakan komponen yang berfungsi dalam proses penyaluran, ya, dari pusat pembangkit menuju gardu lainnya, ya. Nah, ini Pak akan gambarkan sistem penyaluran ini. Komponen-komponen pada SUTT ini tidak bisa berdiri sendiri, saling berkaitan. Minggu lalu disebut lalu tentang toilet, ya. Nah, jadi Pak gambar. Nah, jadi perhatikan. Ini namanya apa ini? Nah, gardu pembangkit, kan? Nah, dari gardu pembangkit arus listrik atau tenaga listrik akan disalurkan ke saluran transmisi. Nah, setelah melihat saluran transmisi jalan umum pada dahulu kedua. Nah, kemudian baru masuk ke distribusi, ya. Jadi ini saluran transmisi, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya komponen pembawa arus. Jadi komponen apa saja terdapat dalam pembawa arus? Komponen pembawa arus merupakan komponen yang berfungsi dalam proses penyaluran arus listrik, ya kan? Dari satu gardu induk atau dari gardu pembangkit menuju gardu yang dekat pada pusat-pusat atau gardu induk kedua. Nah, komponen ini terdiri dari apa saja? Yang jelas yang kita tahu, ya, pertama konduktor. Kemudian dalam penyalurannya, konduktor kan pasti akan habis. Satu roll kan akan habis, toh. Sehingga butuh lagi komponen pendukung lainnya yang disebut dengan join konduktor. Join konduktor ini nanti ada syarat-syarat, ya. Nah, sampai sini sudah ada sedikit gambaran. Jadi bagus sekali jawabannya sudah diberikan oleh Cindri, teman kalian, ya. Ya, baik, sekarang Pak akan menampilkan tentang komponen-komponen apa saja yang termasuk dalam komponen pembawa arus. Nah, ini, ya. Jadi komponen-komponen yang termasuk fungsi pembawa arus itu yaitu konduktor atau pengantar. Ini kita lihat lagi di kata konsultasi gambar ini, ya. Nah, ini konduktor atau pengantar itu antara lain ACSR, ACSR, dan ACS3. Nah, dari materi yang Pak tanyakan ini, ada yang masih bingung atau mau bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan, Charles. Tadi Pak, pada saat Pak menjelaskan konduktor, saya belum mengerti apa itu konduktor. Oh ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Nah, kembali Pak sampaikan atau Pak lemparkan ke teman-teman kalian. Mungkin di antara kalian ada yang semangat dulu baca di HP tentang materi yang kita pelajari. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, Luis, silakan, ya. Silakan menjawab, Luis. Konduktor merupakan suatu media untuk mengantarkan arus listrik yang diletakkan di tiang-tiang SUTT dan sublet melalui insulator-insulator sebagai penyekat konduktor dengan tiang. Oke, ini sebuah jawaban yang sangat bagus. Beri tangan, ya. Menjelaskan. Jadi konduktor, lihat ini, ya. Konduktor itu merupakan sebuah media. Ini perhatikan. Ini kan yang pertama itu adalah konduktor, toh? Ya. Media yang membawa arus, ya kan? Dari pusat pembangkit atau dari gardu pembangkit menuju ke gardu beban dan sampai menuju ke konsumen. Nah, konduktor ini disekat atau dipisahkan oleh sebuah komponen utama pada saluran dalam ini yang disebut dengan apa ya? Insulator. Dia memisahkan antara toilet dan juga pengantar. Sehingga arus tidak bisa langsung mengalir lewat toilet karena sangat berbahaya bagi lingkungan sendiri. Dan juga yang menopang pengantar adalah toilet tadi. Oke? Sampai sini bisa mengerti, ya? Bisa, Pak. Jadi itu jawaban yang lengkap dari teman kalian. Bisa kita lanjut. Nah, manfaat konduktor yang digunakan pesawat Navy harus memiliki beberapa sifat. Nah, ini yang pertama itu apa? Memiliki konduktivitas yang tinggi. Konduktivitas yang tinggi itu kita sering dikatakan dengan KHA. Ada yang tahu KHA itu apa?
Kemampuan hantar arus, ya, betul sekali. Jadi ya, kemampuan hantar arus listrik, ya. Jadi sebuah konduktor memiliki komputer tinggi berarti memiliki kemampuan hantar arus yang sangat baik. Berarti dia memiliki tahanan jenis yang kecil. Ya, biasanya akan bulan. Kemudian memiliki kekuatan tarik mekanik yang tinggi. Kekuatan tarik mekanik ini dalam arti ketika dilakukan pengencangan konduktor, pengangkat tidak mudah putus, ya. Tidak boleh putus. Jangan sampai kita pakai satu minggu angin tiup sedikit, konduktornya langsung putus. Berarti dia memiliki kekuatan mekanik yang berarti itu tidak memenuhi sifat konduktor dari saat ini merupakan konduktor yang paling banyak digunakan dibandingkan tempat. Alasannya kenapa? Selain dari ringan, apa lagi? Murah. Ya. Nah, hanya kelemahannya yaitu apa? Memiliki apa? Memiliki kekuatan mekanik yang rendah. Nah, ya, tentang buat hitungan ya. Kelemahan dari konduktor aluminium atau yang terbuat dari bahan aluminium itu memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu konduktor apa? ACS. Aluminium konduktor steel reinforced. Kemudian yang kedua yaitu BACSR. Kemudian yang ketiga yaitu konduktor jadi tiga jenis konduktor ini bahan utamanya itu terbuat dari bahan aluminium. Hanya karena diberi pertimbangan dari sisi kekuatan mekanik yang sangat rendah kalau bahan aluminium saja, sehingga konduktor ini perlu dilengkapi dengan atau ditambahkan dengan yang namanya steel reinforced atau baja kemudian. Nah, tujuannya mengapa sebuah ACSR inti dalamnya dilengkapi dengan steel atau tembaga? Tujuannya untuk apa? Iya. Betul sekali ya. Untuk memperkuat atau menambah kekuatan mekanik dari pengantar tersebut. Nah, ketika kekuatan mekaniknya besar, maka ketika kita lakukan penarikan, ya, konduktor tersebut akan tidak mudah putus. Itu salah satu tujuan ditambahkan steel, ya. Nah, kita lanjut bahas saja. Nah, ini ACSR. Konduktor ACSR atau aluminium konduktor steel reinforced, ya. Konduktornya sini bagian dalamnya berupa apa ya? Ini dalamnya baja steel, ya. Steel ini tujuannya untuk apa? Menambah kekuatan mekanik, ya. Nah, kita tahu bahwa elektron dia suka mengalir pada bagian yang luar, sehingga pada sebagian besar saluran udara tegangan tinggi banyak memakai konduktor ACSR karena di sisi lain ringan, harganya murah, memiliki konduktivitas yang bagus. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikut TACSR. Apakah kelebihan dari TACSR dibandingkan ACSR? Salah satunya dia memiliki kapasitas penyaluran tenaga listrik yang lebih besar, ya. Dia memiliki kapasitas penyaluran sangat besar, ya. Kapasitas penyaluran besar, tetapi beratnya tetap sama, tidak mengalami perubahan. Nah, tetapi dia berpengaruh terhadap kelenturan kabel sehingga, ya. Nah, ini bisa diamankan, ya. Ini bagian di dalam, ya. Ada steel juga, ada baja juga, ya. Hanya dia punya konduktor lapisan aluminiumnya berlapis-lapis, ya. Sehingga dia memiliki kapasitas penyaluran yang lebih besar. Oke, kita lanjutkan yang berikut, yaitu tentang artinya konduktor. Nah, ini yang berikutnya. Yang berikutnya
yaitu konduktor AC3 aluminium konduktor with composite core ya. Jadi dia ada penambahan inti, ini inti utamanya. Ini yang menentukan kekuatan. Jadi sehingga dia memiliki kekuatan mekanik yang sangat tinggi ya. Nah, kemudian dia ini sangat cocok dipakai di daerah mana? Di pantai ya. Dan kalau ada saluran udara yang terbentang di pinggir pantai atau di atas pantai, maka panas cocok digunakan yaitu AC3 aluminium konduktor komposit core. Kenapa? Karena dia tidak menimbulkan korosi atau proses pengarahan. Jadi sangat cocok untuk daerah pantai ya. Nah, jadi sampai di sini kalian sudah mempelajari tentang ilmu konduktor. Nah, kemudian apa saja kelebihan dari konduktor AC3 ini? Sampai bisa menyebutkan beberapa keunggulan. Cindri, silakan. Mengurangi losis, Mengurangi losis. Kemudian apa lagi? kekuatan berat, teknologi panjang, dan daya hantar dapat menyalurkan arus ulang paling cepat dibanding konduktor biasa. Iya ya. Jadi dia memiliki keunggulan yang pertama dapat mengurangi losis, ya. Mengurangi losis bisa dari 20% sampai 30% ya. Nah, kemudian memiliki dan kita peroleh dari sebuah konduktor AC3. Nah, sekarang untuk melakukan kita membuat diskusi kelompok ya. Dari sebelah kanan kelompok A, sebelah kiri kelompok B. Masing-masing kelompok 6 siswa ya. Karena jumlah kalian ada 2 siswa ya. Bisa bergerak Iya, menerangkan kalau jadi sekretaris. Jadi kami semua akan mencari jawaban lalu kami semua. Harus ada komunikasi ya. Jadi siapa bisa rapat jadi sekretarisnya. Nah, jadi kalian boleh menggunakan aku untuk mencari informasi tambahan ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang memberikan ya. Mengapa konduktor panas sutet atau SUTT termasuk konduktor bekas atau streaming? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa konduktor AC3 cocok dipasang di daerah pinggir pantai? Ya. Nah, kalau di sini siapa yang dari sekretarisnya? Ah, itu siapa dari sekretarisnya? Kalian berdiskusi, ya, mencari informasi tambahan menggunakan apa ya? Oke, silakan. Siap. Memancing tercari. Cari sih. Ada yang dulu Iri bilang. Baik anak-anak sekalian, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok A sudah ya? Sudah, Pak. Kelompok B? Sudah. Oke. Sekarang Pak berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok A, Pak silakan terlebih dahulu untuk ketua kelompoknya. Berdiri. Lalu tanya semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Mengapa konduktor pada SPT atau sutet termasuk konduktor berkas atau standar? Konduktor pada SPT atau sutet merupakan konduktor berkas atau standar atau serabut yang dikirim karena konduktor berkas atau standar mempunyai kapasitas yang lebih besar
dibanding konduktor kejar dan mempermudah dalam penanganan. Demikianlah hasil jawaban dari kelompok A. Ya, sudah diberikan jawabannya. Apakah dari kelompok B mau menanggapi? Jawabannya sama ya. Berarti jawaban kalian sudah benar ya. Jadi kenapa konduktor pada SPT itu masuk ke bekas tujuannya untuk menambah kapasitas penyalurannya dan juga mempermudah dalam penanganannya, mudah ditutupi, mudah dilipat. Kalau ini tunggal bukan bersatu, berarti kita akan mengalami kesulitan, kita ingin melipat ya, atau ingin menunggu. Nah, setelah melaksanakan diskusi ini ya, dan masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi kita akan melanjutkan pada pembelajaran bagian kedua ya, yang tadi yaitu konduktor ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada komponen pembawa yang kedua yaitu yang namanya join konduktor ya. Ya, kita akan memberikan kuis ya, kuis atau post test lewat media Kahoot ya. Nah, nanti Pak akan bagikan linknya lewat grup atau WhatsApp grup kelas ya, dan juga bisa menggunakan grup Messenger ya. Oke, nanti bisa perhatikan di layar ya, kita tampilkan, kemudian nanti Pak langsung kirim ke grup kalian, kalian langsung bisa buka di HP kalian ya. Yang sudah bisa login silakan mengerjakannya, langsung menjawabnya. Silakan mengerjakan. Peringkat pertama yaitu Mario Hasan ya, Joseph Araka, Kerape, Lukas Edison Budipung, itu nilainya 100 ya. Kita beri aplaus untuk mereka. Motor AC3 menggunakan tang pres hidrolik ya. Nah, jadi sekarang kalian yang keluar dari kelas ini bisa mengganti pakaian kalian dengan seragam praktek. Semuanya seragam praktek kan? Jadi selamat siang anak-anak sekalian. Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas dan sekarang kita akan melaksanakan praktik dengan AC3. Jadi praktik menggunakan tang masih ingat kan? Jadi konduktor A3C harus dimasukkan ke longsong ini. Bisa mengerti? Nah, sambungan kan ada sambungan sebelah kiri, ada sambungan sebelah kanan. Nah, setelah dimasukkan, ya, setelah dimasukkan ini konduktornya, usahakan kita mendorong saling bertemu ya. Nah, seperti ini, perhatikan. Ini sambungan kiri, sambungan kanan ya. Konduktor A3C ini ya harus kita dorong, harus saling bertemu di dalamnya, sehingga saat pemberian tegangan arus listrik dapat mengalir dari bagian kiri menuju ke bagian kanan atau sebaliknya ya. Jangan sampai kita atur jarak begini tidak saling bertemu di dalam ya kan, itu nanti terjadi losses, drop tegangan karena arusnya mengalir tidak maksimal karena terjadi celah gap, kerenggangan antara konduktor sebelah kiri dan konduktor sebelah kanan. Nah, harus didorong dulu ya. Nah, didorong, dipastikan sudah ketemu, baru kita masukkan ini tahap residual kan. Langkah pertama tadi kan kita memasang ya. Tahap residual ini dengan mata 70 ya. Mata, lihat, bisa lihat di sini ya. Nah, ini mata 70. Di samping sini ada keterangan mata 70 ya. Nah, kita pasang. Mata 70 ini kenapa kita sesuaikan dengan
diameter pengantar. Setelah itu lakukan pengancur. Setelah ini selesai masuk, kita lakukan pengancur. Jadi kita pasang lagi mata yang sebelah, ya. Mata kanan sudah terpasang, sekarang mata kiri. Ya. Akhirnya begitu. Nah, setelah itu kita posisikan compression jaw yang sudah terpasang dengan kontur A3C ini, kita masukkan, ya. Kita jepitkan ke mulut tang pres hidrolik ini, ya. Nah, setelah masukkan ke dalam mulut tang pres hidrolik ini, kita melakukan pengencangan, ya, menggunakan kepala tang pres ini, ya, lakukan pengencangan. Nah, nanti sebentar perhatikan kalian dulu orang satu. Masukkan tang pres hidrolik pada compression joint. Lalu kita kancingkan. Jadi pindahkan ke Setelah itu kita kendorkan baut agar bisa buka. Setelah penyambungan di sebelah kanan sudah selesai, maka saya akan menyambung lagi di sebelah kiri kompresor joint. Sudah kuat ya? Nah, untuk memastikan sambungan sudah kuat itu bagaimana? Dengan cara-cara. Nah, Pak, lihat dari jauh sepertinya belum pres benar itu. Coba dikancing lagi, dirapatkan lagi. Ke ujung sini, ya. Harus pastikan kekuatan mekanik ketika ditarik tidak boleh atau tidak mudah terlepas sambungannya. Kemudian ketika diberi tegangan, arus listrik yang mengalirnya itu tidak mengalami losis atau drop karena sambungan yang mengalami atau terdapat celah. Harus rapat benar-benar. Untuk memastikan sambungan kalian benar-benar kuat, kita melakukan penarikan, ya. Nah, jadi coba dilakukan penarikan. Nah, jadi ini sambungannya sudah cukup kuat, ya. Jadi sambungan itu tidak hanya di bagian luar saja, ya. Ini berat-berat ini menyambung. Jadi 1, 2, 3, 4, ya. Dipres. Ada bagian yang dipres, ya. Kiri 2, kanan 2, dalamnya 2. Oke, terima kasih atas penyambungannya, sudah cukup bagus ini, ya. Ya Pak. Oke, silakan mengisi beberapa pertanyaan yang ada di belakang LKPD itu, ya. Kamu duduk situ untuk menjawab, ya. Setelah selesai dikumpulkan ke sini, ya. Untuk memastikan supaya lebih kuat, kita melakukan kancingan di bagian tengah. Lalu gerakan kuat seperti ini agar lebih rapat supaya bisa melekatkan kedua konduktor di dalam compression joint.
Ada 2 di bagian dalam. YTPD-nya sudah selesai semua ya. Nanti dikumpulkan. Tuliskan nama kalian. Ya. Sudah tulis nama semua ya. Ya, silakan. Sudah, kumpul. Silakan dulu di tempat. Jadi setelah melaksanakan praktik penanganan konduktor, ya, Pak melihat bahwa sebagian besar kalian sudah bisa melakukan penanganan. Dilihat dari hasil penanganannya sudah cukup bagus. Nanti setelah ini kalian kembali ke ruangan ganti untuk mengenakan seragam nasional ya. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai refleksi dan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Oke, siap? Ya, silakan berdiri dan ya. Helmnya diletakkan kembali. Helmnya diletakkan kembali di situ. Hal-hal apa saja yang telah kalian pahami pada pembelajaran kali ini, dan juga menyampaikan hal-hal apa saja yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Nah, sampai bisa memberikan refleksinya. Ya, Luis, silakan. Setelah mempelajari materi mengenai komponen pembawa arus atau current theory pada SUTT atau SUTET, yang dapat saya pahami yaitu bahan konduktor yang dipergunakan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat sebagai berikut, yaitu 1. Konduktivitas tinggi, kekuatan tarik mekanik tinggi, berat jenis yang rendah, ekonomis, lentur atau tidak mudah patah. Dan yang perlu saya pahami adalah saya perlu berlatih lagi dalam melakukan penyambungan menggunakan tang pres hidrolik agar sambungannya memiliki kekuatan mekanik yang baik dan mampu menghantar arus listrik dengan baik. Jadi sebuah refleksi dari teman kalian ya, yang menyampaikan yang terlebih tahu bahwa sebuah konduktor yang baik itu harus memiliki konduktivitas yang baik, ya, kekuatan mekanik yang baik, kemudian dari sisi rendah, ya, kemudian dari sisi ekonomi harus murah. Nah, kemudian dia juga menyampaikan bahwa dalam pembelajaran ini yang belum dia pahami yaitu mengenai sistem atau teknik penyambungan konduktor menggunakan tang hidrolik. Nah, dia harus perlu belajar lagi. Supaya apa? Supaya hasil penyambungannya itu memiliki konduktivitas yang baik dan juga memiliki kekuatan mekanik yang baik. Tadi kan ada yang hasil sambungannya kan ketika ditarik kan masih terlepas ya. Nah, itu berarti perlu dipelajari lagi tentang cara menggunakan tang pres hidrolik untuk melakukan penyambungan pada konduktor AC3 menggunakan yang namanya apa? Joint konduktor. Terima kasih, silakan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi mengenai komponen pembawa arus atau karing-karing pada SUTT atau SUTET, yang saya dapat menarik kesimpulan bahwa bahan konduktor yang digunakan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, produktivitasnya tinggi, kekuatan tarik mekanik tinggi, berat jenis yang rendah, ekonomis, dan lentur atau tidak mudah patah. Biasanya konduktor pada SUTT atau SUTET merupakan konduktor berkas atau stranded atau serabut yang dipilih agar mempunyai kapasitas yang lebih besar dibanding konduktor pejam dan mempermudah dalam penanganannya. Jenis-jenis konduktor berdasarkan bahannya, yaitu yang pertama konduktor jenis tembaga atau bare copper, dan yang kedua konduktor jenis aluminium. Jenis-jenis konduktor aluminium
antara lain konduktor ACSR, TACSR, dan AC3. Sambungan atau join harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yang pertama konduktivitas listrik yang baik dan kekuatan mekanik yang besar. Bagus ya. Terima kasih ya, kita beri tepuk tangan buat kita akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak ingin menyampaikan kepada kalian bahwa walaupun kita masih sudah berada pada zona hijau, tapi kita harus tetap mentaati peraturan protokol kesehatan. Tetap belajar, tetap menjaga kesehatan kalian ya. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa minggu depan materi yang akan kita pelajari dari peraturan ya. Jadi kita sudah pelajari tentang struktur, ya kan? Ya. Kita sudah pelajari tentang komponen pembawa arus, ya kan? Ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang komponen ini, yang namanya isolator. Nah, jadi nanti hari Kamis sepakat membagikan materi mengenai isolator, ya. Isolator itu kan sudah tahu khusus untuk memisahkan antara pertegangan dan pertegangan. Jadi kalian pelajari jenis-jenis isolator, terbuat dari bahan apa, fungsinya untuk apa, ya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran seperti biasanya, kalian boleh merapikan kembali peralatan tulis yang kelengkapan buku ya, dimasukkan kembali ke tas karena kita sudah sampai di jam terakhir ya. Setelah ini langsung pulang ya. Nah, silakan dilakukan peralatan. Setelah ini seperti biasanya ya, foto kelas memimpin doa kita untuk kita pulang kembali ke rumah kita. Semuanya berdiri. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman katolik. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang kegiatan belajar kami pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau kembali ke rumah. Jagalah dan lindungilah kami agar kami dapat tiba di rumah dengan selamat. Namunkan puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan pulang ke rumah ya. Langsung ke rumah ya. Mampir di jalan. Nah itu.